Apa kabar rekan-rekan sekalian, para entrepreneur, investor, siapapun Anda. Hari ini saya jumpai Anda untuk berapa pemikiran-pemikiran yang secara faktual terjadi di masyarakat. Kadang terbayang di hati kita bagaimana suasana kebanyakan orang hari ini yang tidak berkecukupan, sangat mengharapkan sebuah ketergantungan dari hasil bekerja, usaha yang tidak lancar seperti yang diinginkan, bahkan boleh dikatakan yang punya uang sekalipun tidak tahu tempat dari mana yang tepat baginya itu dikembangkan secara tepat, secara akurat, aman, dan jelas. Saya jadi ingat dengan banyak motivator yang pernah saya pelajari, baik saya ikut dari sisi sebagai seminar, sekolah singkat dalam luar negeri, dari orang-orang seperti James Gui, mungkin Yusof Santosa, bisa dengan Bosman Martigu, bisa juga dengan banyak lagi yang lain. Dan saya juga aktif belajar setiap saat di channel-channel terkenal seperti channelnya Success Before 30 dari Pak Chandra Pranegara, atau seperti dari channelnya Tom and Evelyn ya. Jadi di umur sekarang yang saya sudah mendekati setengah abad, kita tidak ada istilah terlambat belajar. Kita selalu menggali ilmu, membuat kesempatan, dan kita mempelajari semua hal yang bermanfaat yang akan di saat waktunya nanti, apabila kita menjadi orang yang memadai ilmu pengetahuan, diri kita pun lebih bermanfaat untuk siapapun. Jangan biarkan waktu Anda berjalan bergerak detik per detik dengan kesia-siaan. Jangan lakukan itu. Bahkan di agama pun dikatakan pada akhirnya orang paling baik, yang paling berguna, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Apakah sisinya itu? Bisa secara pemikiran, keilmuan, tenaga, bahkan kepada hartanya. Anda bicara tentang manfaat tapi Anda berleha-leha. Anda bicara tentang keberhasilan, Anda bermalas-malasan. Anda iri dengan orang sukses tapi Anda tidak memperbaiki diri Anda. Itu tidak make sense. Coba kita mulai mengubah mindset. Semuanya harus analisa dulu. Semua teman-teman saja, siapapun Anda, sering-sering kita berrefleksi. Sering-sering kita berpikir, menganalisa, kalau dalam bahasa agamanya bertafakur. Betapa pentingnya tafakur itu sehingga dihargai, dinilai dalam agama pun sesaat tafakur lebih baik dari 100 rakaat salat sunat. Ini sebuah nilai penghargaan dari berpikir. Ini sebuah nilai yang dikatakan di kitab suci pun disampaikan bahwa jangan tidak digunakan akal secara benar, secara optimal. Gunakanlah secara maksimal. Bukankah bolak-balik dikatakan di Quran bahwa bagi mereka yang berpikir, bagi mereka yang berpikir, menggunakan akal mereka. Segala sisi dari semua aspek kehidupan itu kita kembali evaluasi. Sejauh mana kita sudah mencapai suatu keadaan, apakah itu secara fisik, kesehatan, pencapaian keilmuan, pencapaian karir, pencapaian keuangan. Tapi secara umum, kalaupun kita bicara nanti substansinya lebih jauh, tapi paling tidak kita akan berpikir pencapaian secara materi akan memudahkan kita mencapai hal-hal lain. Uang memang bukan segalanya, tetapi dengan uang segalanya jadi mudah. Anda berkata bahwa uang tidak dibawa mati, ya memang tidak, tetapi dengan berbuat baik, di sedekah yang banyak, uang akan memudah kehidupan kita dan memberi manfaat orang banyak, dan bisa menggapai ridhonya Tuhan dan memudahkan jalan kematian menggapai surga di akhirat nanti. Oke, mungkin ini agak seperti melebar, nggak ada masalah, karena saya orangnya berpikir secara multi perspektif ya. Hidup ini tidak bisa di satu sisi saja. Hidup ini bukan hanya single aspek, bukan semuanya. Di saat Anda berpikir seorang laki-laki, seorang bapak, seorang ayah, seorang abang, orang tua, saudara dari saudara perempuan laki-laki yang lain, di sisi itu saja kita bermanfaat, itu udah luar biasa, apalagi lebih luas. Nah sekarang saya ingin Anda mulai analisa itu, mulai lakukan semacam refleksi perenungan. Di sisi mana, di posisi mana Anda hari ini, dan apa yang ingin Anda capai dalam waktu panjang, menengah, dan singkat segera. Persiapan apa yang harus Anda lakukan, apa harus Anda pelajari, dan apa yang harus Anda lakukan dalam peningkatan kualitas Anda secara teknikal, secara emosional, kedewasaan Anda, sampai kepada keluasan wawasan Anda. Ini sifatnya lebih motivasi secara umum aja, bahwa pada akhirnya nanti kita akan sering berinteraksi. Saya akan berbagi, karena gimana pun made easy with Om Ari. Pada akhirnya di topik yang hari ini saya berkata, dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman saya semua di grup masa yang manapun, ini akan saya buat makin intens ke depannya. Kita akan berbagi, berdiskusi bagaimana apa yang saya capai hari ini Anda bisa capai bahkan lebih baik kalau